Cerita diawali ketika sebuah keluarga melakukan pindahan. Setiba di rumah baru, Dongwon menyadari jika barang-barang yang seharusnya sudah dipindahkan 1 jam sebelumnya, ternyata belum dipindahkan karena terhalang mobil milik tetangga barunya, Mansu. Sedikit terjadi pertengkaran antara keduanya, hingga akhirnya semua barangnya dipindahkan. Pagi hari ketika sekeluarga sarapan, Suchan menunjukkan suatu keanehan. Kelereng yang diletakkan di lantai tiba-tiba menggelinding ke arah jendela. Sebelum berangkat bekerja, Dongwon mencoba mendatangi sebuah gym untuk mendaftar pelatihan. Ternyata di sana dia bertemu Mansu lagi. Kemudian Dongwon melarikan diri dari sana. Di kantor, para karyawan memberikan selamat kepada Dongwon atas rumah barunya. Tetapi Dongwon yang masih khawatir tentang keadaan rumahnya mencoba mencari referensi di internet. Setibanya di rumah, Dongwon mencoba mengecek jendela dan meletakkan kelereng di lantai. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Dongwon sekeluarga merayakan rumah barunya dengan berfoto bersama dan makan malam. Anehnya mereka bertemu lagi dengan Mansu sebagai pemilik studio foto dan juga sebagai supir. Keesokan harinya, ketika berangkat bekerja, Dongwon melihat Mansu di depan pintu masuk gedung, yang kacanya sudah pecah. Dongwon pun menganggap Mansu sebagai pelaku perusakan. Di luar, Dongwon melihat adanya retakan di sekitar gedung rumahnya, kemudian mengumpulkan para tetangga untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi. Mansu yang sedang menutup pintu yang pecah dengan plastik bertemu dengan Dongwon yang bersama para pegawai di kantornya untuk merayakan pesta atas rumah baru Dongwon dengan minum-minum. Untuk mengantarkan pulang pegawainya yang mabuk, Dongwon berinisiatif menelepon Mansu. Mansu memberi tarif 80.000 won untuk mengantarkan Kim dan Enju ke rumah mereka. Merasa harga yang dipatok terlalu mahal, Dongwon menyuruh keduanya untuk menginap. Pagi hari sekali, istri dan anak Dongwon pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan dan beberapa botol air besar, karena air di rumah mereka tidak mengalir. Dongwon yang masih tertidur tidak bisa mereka hubungi. Akhirnya, Suchan kembali ke rumah sendirian untuk mengambil troli. Kim kemudian bangun dan terburu-buru ke suatu tempat menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, dia teringat tasnya ketinggalan di rumah Dongwon dan segera memutar balik. Mansu sebagai pengurus di gedung perumahan mengecek ketersediaan air kepada semua tetangga, lalu mengecek pompa air di atap gedung. Tiba-tiba terjadi sebuah hal yang mengerikan. Seluruh bangunan gedung perumahan sedikit demi sedikit masuk ke dalam tanah. Aspal retak-retak, tiang listrik hancur, kemudian muncullah sebuah lubang yang sangat besar. Kim yang ternyata masih berada di taksi sendirian, ikut jatuh ke dalam lubang dan terkunci di dalam taksi, hingga akhirnya taksi itu jatuh masuk ke rumah Dongwon dan diselamatkan di sana. Ternyata Enju juga masih berada di dalam rumah Dongwon, tertimpa lemari. Mansu yang selamat dari timbunan tanah di atap jatuh ke rumah Dongwon dan bergabung dengan mereka bertiga. Di lain pihak, para petugas penyelamat mencoba menolong para korban dengan menuruni lubang dengan tali. Tetapi karena bagian pinggir lubang yang sangat rapuh, para petugas segera ditarik kembali untuk menghindari korban tambahan. Para korban yang selamat menuju ke atap gedung untuk meminta pertolongan ke atas dengan berteriak. Tapi sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. Hingga akhirnya mereka menemukan Sengte, anak dari Mansu yang terkunci di ruangan atap gedung. Selanjutnya mereka segera mengumpulkan bahan makanan untuk bertahan hidup selama mungkin, hingga menunggu pertolongan di sana. Petugas penyelamat mengirim drone ke dalam lubang, namun karena lemahnya sinyal, drone kemudian jatuh tak terkendali. Para korban yang mengetahui datangnya drone segera mendatangi drone itu untuk meminta pertolongan. Sayangnya,
tiba-tiba gedung perumahan bergerak turun semakin dalam, menyebabkan semua orang terpelanting. Enju melihat Kim yang hampir jatuh dari pinggir gedung, mencoba menyelamatkannya dengan melemparkan selang air ke arahnya. Dengan bantuan yang lain, Kim dapat diselamatkan. Masalah belum selesai. Selang air tiba-tiba putus, menyebabkan Mansu masuk ke dalam tanah hisap. Seng Tae mencoba menyelamatkan ayahnya dengan melompat ke dalam tanah hisap juga. Untuk menyelamatkan keduanya, Dongwon menghancurkan kaca jendela sehingga mereka berdua bisa keluar dari sana. Drone yang dikirimkan sebelumnya menyala, kemudian kembali ke atas, menunjukkan kepada para penyelamat bahwa masih ada korban yang masih hidup di bawah sana. Istri Dongwon yang mengetahui kondisi suaminya merasa lega sekaligus khawatir karena suaminya tidak bersama Suchan. Petugas mengirimkan kepada para korban yang selamat berupa makanan, minuman, tabung oksigen, dan telepon. Ketika mereka semua sudah berkumpul, tiba-tiba petugas menelepon dan menanyakan kondisi mereka. Istri Dongwon menerobos penjagaan menuju kamp penyelamat, mengatakan jika Suchan masih berada di gedung perumahan kepada Dongwon. Suchan ternyata masih terjebak di bagian parkir, bersembunyi di dalam mobil. Untuk menyelamatkan Suchan, Dongwon segera bergegas melewati lift yang mati dengan bantuan tali. Namun sayangnya di saat yang bersamaan, gedung sebelah tiba-tiba jatuh, menyebabkan banyak getaran hingga membuat tali Dongwon terlepas. Suchan yang masih berada di dalam mobil melihat anak tetangga lain masuk ke dalam sebuah pipa. Kemudian dia keluar dari mobil dan mengikutinya. Seketika hal buruk terjadi, mobil yang tadinya dimasuki Suchan tertimpa puing yang besar. Dongwon menemukan Suchan dalam keadaan selamat, berada di dalam pipa besar tertutup tumpukan tanah. Mereka berdua menatap ke atas, kemudian bertemu dengan tetangganya. Seorang nenek, cucunya, dan anak tetangga yang telah meninggal dunia. Dongwon mengajak nenek itu untuk menyelamatkan diri, namun dia menolak. Hingga akhirnya, Dongwon sambil menggendong Suchan, berjuang untuk menyelamatkan diri menuju ke atas lagi dengan kuat tenaga. Mansu dan yang lain mendengar keberadaan Dongwon dan segera menolong mereka berdua. Karena hujan yang deras, air mulai menutupi lubang menyebabkan banjir. Mereka kemudian mengumpulkan barang-barang yang dapat mengambang untuk menyelamatkan mereka. Dengan heroiknya, Mansu membawa toren besar yang cukup membawa mereka semua. Setelah semua masuk ke dalam, Mansu mengorbankan diri untuk masih bertahan di luar agar bisa menutup toren. Tak disangka, gedung yang masih berada di atas mereka tiba-tiba jatuh menyebabkan toren masuk jauh ke dalam air. Sayangnya ketika hendak menuju ke permukaan, toren terhalang oleh kabel. Bersama-sama mereka bisa melepaskan toren dari sana. Rintangan belum saja berhenti. Toren kemudian tertancap ke besi beton, menyebabkan kebocoran. Dengan bantuan Mansu yang ternyata masih hidup, dengan bernafas melalui tabung oksigen, mereka bisa menuju ke permukaan. Namun sayangnya, Mansu kehabisan napas dan tenggelam. Keajaiban terjadi. Kaki Mansu terjerat kabel, ikut ke atas, kemudian selamat bersama yang lain.